Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzubika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taib, hari ini kita lanjutkan lagi belajar kita ya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami apa yang akan kita pelajari bersama. Tak lupa senantiasa kita bersolat kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Kita kemarin sudah selesai pada pembahasan isim mu'rab ya. Nah, kita hari ini insya Allah masuk ke pembahasan isim yang mabni. Ya, kalau mu'rab itu dia berubah-ubah bangunan atau akhir kata suatu isim. Kalau mabni ini kebalikannya ya. Yakni tetap. Dia tidak berubah. Baik, bismillah. Isim mabni maknanya adalah isim yang tidak dapat berubah dan tetap dalam satu bentuk ya, walaupun berbeda jabatan. Jabatan itu apa? Jabatan itu kedudukan dia pada suatu kata. Adapun yang termasuk isim mabni ini akan kita sebutkan. Misalnya begini. Tapi nanti ada di bawahnya contohnya ya. Yang pertama adalah isim dhamir atau ismud dhamiru. Ya, isim dhamir atau kata ganti. Baik kata ganti orang pertama, kedua, atau ketiga. Ya, jadi semua isim dhamir itu masuknya adalah isim yang mabni, yang tetap keadaannya. Ada berapa? Ada 14. Jadi kalau ini ada, kalau antuma untuk mu'annas dan muzakkar digabung menjadi satu, berarti dia ada 12. Jadi dari huwa, huma, hum, ya, ya huma, huna, anta, antuma, antum, anta, antuma, antuna, anti, antuma, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, di sini ya kita lihat penjelasannya di bawahnya. Nah, di sini diberikan contoh. Nahnu dan ana ini termasuk kata ganti orang pertama. Ya, atau disebut dengan mutakalim atau yang berbicara. Sedangkan kata berikutnya atau dhamir berikutnya ada anta, anti, antum. Nah, di sini disebut dengan kata ganti orang kedua atau mukhatab. Dalam bahasa kita disebut lawan bicara. Jadi ada yang orangnya ada di depan kita. Kemudian huwa, hiya, hum. Ya, berarti di sini ada huma juga ya. Adalah kata ganti orang ketiga atau ghaib atau ghaibah. Jadi kalau untuk muzakkar itu ghaib, kalau muannas ghaibah. Kalau muzakkar itu mukhatab, untuk muannasnya mukhatabah. Yang dibicarakan. Jadi dia tidak ada di depan kita orangnya. Yang dibicarakan.
Nah, di sini dijelaskan ya rincian isim dhamir. Baik. Nah, yang tadi udah kita bahas di atas, di sini dijelaskan lagi ya. Orang ketiga, kedua, dan pertama. Orang ketiga, goib atau goibah. Nah, di sini ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ada 6 domir. Huwa ini menunjukkan dia satu orang muzakkar. Kalau huma, mereka 2 orang muzakkar. Hum, mereka banyak muzakkar. Jadi kalau orang ketiga ini bahasanya mereka, ya, jangan kebalik dengan orang kedua. Sedangkan hia di sini adalah untuk dia satu orang perempuan atau muannas, ya, muannas. Kemudian huma mereka dua orang muannas. Kemudian hunna jamak muannas, mereka jamak muannas. Mufrad, musanna, jamak muzakkar. Mufrad, musanna, jamak, muannas. Kemudian untuk orang kedua atau mukhatab atau mukhatabah untuk muannasnya ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya, kalau anta, antuma, antum ini untuk muzakkar, anti, antuma, antumna untuk muannas. Nah, kalau yang kata ganti orang kedua ini kita sebutnya kalian, ya. Kalau 2 orang, kalian. Mereka juga kalian. Kalau goib tadi apa? Mereka. Jadi jangan terbalik. Jadi kalau kalian, ini orangnya ada di depan kita. Kalau mereka, itu tidak ada di depan kita. Ini sama dengan yang kata ganti orang ketiga tadi artinya ya. Anta, kamu, satu orang laki-laki. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian banyak laki-laki. Anti, kamu satu orang perempuan. Antuma, kalian berdua perempuan. Antuna, kalian jamak perempuan. Nah, terus berikutnya kata ganti orang pertama atau mutakalim. Nah, ini mutakalim bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas ya. Berbeda kalau yang ghaib dan mukhatab tadi. Kalau yang atas ini untuk muzakkar, yang bawah adalah untuk muannas. Ya. Kemudian ini ana dan nahnu atau yang berbicara. Jadi yang berbicara di sini bisa muzakkar, bisa mufrad muannas ya, bisa mufrad muzakkar, bisa mufrad muannas untuk ana, bisa jamak muzakkar atau jamak muannas untuk kata nahnu. Itu tadi adalah isim dhamir. Taib, ada yang mau ditanyakan isim dhamir? Jelas insya Allah ya, isim dhamir. Sering kita singgung. Kita lanjutkan lagi. Isim Ustazah, apa? apa Ustazah? Yang halaman 34 enggak ini enggak dibahas. Belum, Umi. Nanti kita Oh, bahasnya kalau sudah ke paham full. isim mabani ya, karena itu lumayan panjang. Kalau untuk pemula pembahasannya lumayan Clear. banyak, banyak liarnya. Ya, Iya, itu. makanya makanya kayak kemarin kayaknya udah Anda sampaikan ya, itu kita skip dulu. Nanti kita bahas Oh, kalau kita itu udah dimasuki dengan sesuatu yang ringan-ringan dulu, baru nanti oh, berat tahapannya seperti itu. Insya iya. Allah. Jazakallah Nah, khair Ustazah. amin wa iyyakum. Kita lanjutkan dulu ya. Di sini yang kedua, isim mabni yang kedua adalah ismul isyarati atau isim isyarah. Kata tunjuk ya. Kata tunjuk. Semua kata tunjuk di sini menunjukkan dia itu mu'rab kecuali, nah ini ada pengecualiannya. Jadi harus apa? Harus bisa menandai ya, menandai. Yang menunjukkan dia mu'rab itu yang menunjukkan dua bendanya.
Ya, taib. Kita bahas dulu satu-satu. Di sini ada hadza, hadzani, haula'i. Ini isim isyarah yang pertama ya digunakan untuk apa? Untuk muzakkar. Kata tunjuk yang digunakan untuk sesuatu yang dekat. Taib. Nah, kemudian hadhihi, hatani, haula'i ini untuk muannas. Ya, kemudian berikutnya lagi dzalika, zanika, ulaika ini untuk sesuatu yang jauh. Ya, untuk muzakkar yang pertama. Kemudian kata tilka, tanika, ulaika ini untuk muannas. Isim isyarah yang mabni itu yang menunjukkan bilangan satu dan jamak. Nah, ini semuanya mabni. Adapun yang menunjukkan dua, ya, ini masuknya ke isim mu'rob. Mu'rob. Mengikuti apa? Musanna. Ya, musanna ini sama. Hazani. Misalnya hazani. Tolibani. Ya, itu mengikuti musanna. Jadi harus diingat-ingat. Kalau yang menunjukkan dua, berarti dia mu'rob. Hazani bisa berubah menjadi hazaini. Hatani bisa berubah menjadi hataini. Zanika bisa berubah menjadi zainika. Tanika, tainika. Ya. Adapun yang mufrad ini bagaimanapun kedudukan apapun kedudukan dia dalam suatu kalimat, dia tetap mabni, tidak berubah-ubah. Tidak menjadi hadza menjadi hadhi, tidak berubah menjadi hadzu, ya, tetap hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Nah, kita lihat di sini ya. Artinya yang pertama hadza. Kata tunjuk ini artinya ini ya untuk muzakkar ya digunakan untuk sesuatu yang dekat kemudian berakal dan tidak berakal ya dan untuk muzakkar. Nah, kalau yang hadhihi sebentar. Kalau untuk yang hadhihi ini juga sama, yang dekat isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, dia digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal, kemudian ini untuk muannas. Digunakan untuk menunjukkan bendanya satu ya. Bendanya satu. Contohnya, hadhihi sayyaratun. Hadza kitabun. Nah, seperti itu. Kita masuk ke yang isim isyarah yang menunjukkan dua. Hadzani. Nah, misalnya ini adalah dua siswa. Hadzani talibani. Nah, jadi mengikuti mubtada khobarnya. Ya, hadzani talibani. Hatani talibatani. Ini adalah dua siswa. Ini adalah dua siswi. Nah, kalau yang hadzani ini digunakan juga sama. Sesuatu yang dekat, berakal dan tidak berakal, digunakan untuk muzakkar dan digunakan untuk yang sesuatu atau bendanya itu ada dua. Ya, menunjukkan bendanya ada dua. Begitu juga dengan hadani. Perbedaannya hadza ini satu, kalau hadzani atau hatani itu digunakan untuk menunjukkan bendanya dua. Yang terakhir kata haulai. Nah, ini untuk mu'annas dan muzakkar sama, memakai haulai. Ketentuan untuk haulai ini adalah isim isyarah yang digunakan untuk jamak yang berakal. Untuk jamak mu'annas salim, ya, jamak muzakkar salim. Ya, pokoknya yang menunjukkan jamak muzakkar salim dan jamak mu'annas salim serta jamak yang berakal. Contohnya yang berakal itu misalnya siswa. Contoh jamaknya adalah dia jamak taksir ya. Siswa itu
Tolibun mufradnya. Tolibun. Sebentar. Yup. Oh. Kenapa ini? Panjang banget enggak ada sampai sikonya. Ya, talibun. Ya, ini untuk mufradnya, bentuk satunya. Satu siswa. Nah, jamaknya adalah tulabun. Gimana sih? Oke, susah menulis. Tulabun. Nah, gini. Ini adalah jamak taksir ya, jamak taksir. Maka isim isyarahnya digunakan adalah haulai. Contohnya misalnya haulai tulabun. Ya, haulai tulabun. Mereka ini adalah para siswa. Ya, jadi memakai haulai. Terus kemudian umpamanya lagi, contohnya haulai mudarisuna. Nah, ini kata mudarisuna adalah jamak mudzakkar salim. Berakal, sehingga isim isyarahnya yang digunakan adalah haulai. Taib. Itu untuk isim isyarah yang dekat. Sekarang isim isyarah yang jauh, yakni ada zalika dan tilka. Sama ya. Kalau zalika itu digunakan untuk sesuatu yang jauh dan jumlah bendanya adalah satu, kemudian dia digunakan untuk muzakkar ya, dan bisa digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Kalau zanika ini digunakan untuk menunjukkan bendanya dua. Digunakan untuk sesuatu yang berakal dan tidak berakal. Kalau ulaika ini sama seperti haulai. Ya, isim isyarah jamak yang digunakan untuk menunjukkan isimnya jamak. Dia dari jamak mudzakkar salim. Kalau jamak taksir yang berakal, kemudian jamak muannas salim. Misalnya tadi ya, ulaika auladun. Ya, mereka ini adalah para anak-anak. Ya, mereka ini adalah para anak-anak. Kemudian misalnya lagi, ulaika banatun. Mereka ini adalah anak-anak perempuan. Atau mereka itu afan ya, itu. Kalau jauh itu mananya artinya itu. Kalau dekat artinya ini. Jauh artinya itu, dekat artinya ini. Untuk tilka, tanika, dan ulaika sama. Tilka digunakan untuk bendanya satu, mu'annas, ya. Kemudian berakal atau tidak berakal. Nah, berakal itu contohnya misalnya tilka tholibatun. Kalau yang tidak berakal, tilka sayyarotun. Nah, kemudian kalau tanika di sini contohnya misalnya tanika tholibatani. Ya, tanika tholibatani. Tanika sayyarotani. Kalau ulaika misalnya ummahatun. Mereka itu adalah para ibu. Nah, ini ada keterangan ya untuk isim isyarah. Semuanya mabni kecuali yang menunjukkan apa? Bilangan dua. Yang menunjukkan bilangan dua disebut isimnya mu'rab ya. Karena dapat berubah seperti musanna. Jadi mulhaknya
atau dihubungkannya adalah ke mengikuti ke musanna. Hadzani bisa berubah menjadi hadzaini ya. Jadi kalau untuk musanna baik itu untuk yang dekat dan yang jauh isim isyarahnya termasuk isim isyarah yang mu'rab. Ya, isim isyarah ada yang mau ditanyakan? Mahat? Belum ada. Jelas atau masih bingung? Mahatnya di sini. Cara penggunaannya? Ayo, kalau bingung masih bingung nanti diulang lagi. Tapi kalau nggak ada feedback, anak anggap sudah paham semuanya ya. Nanti kalau diberi tugas pertanyaan, insya Allah bisa menjawab. Insya Allah. Masih bingung saja. Diulang saja. Ulang dulu saja. Nah, kalau kalau ada feedback, ini berarti diulang ya. Pulang aja. Ya, sebentar. Isim isyarah. Sebentar ya. Catatan. Jadi kalau isim isyarah itu harus sesuai ya. Maksudnya kalau dia mu'anas atau dia muzakkar ya, tadi contohnya itu hada, hadihi, hada, kemudian apa? Kalau untuk dua, hadani. Ya, hadani. Kemudian kalau untuk yang jamak, ini haulai. Haulai ya, yang haulai. Ya, mungkin yang bingung yang digunakan untuk yang jamaknya atau semuanya. semuanya kali. Semuanya aja. Semuanya. Ya, sebentar ya. Nah, cari catatannya dulu. Kemarin tuh ada. Lagi. Nah, misalnya di sini kita bikin isim isyarah ya. Isim isyarah. Beda ya dengan isim syart. Nah, ini isim isyarah. Taib. Nah, misalnya hadza. Hadza. Ya, coba hadza tadi digunakan untuk apa? Benda ya. Isim isyarah yang digunakan tuh? Yang berakal dan tidak berakal yang dekat. Ya, isim isyarah untuk sesuatu yang dekat ya, taib, hadza. Terus kemudian digunakan untuk apa lagi? Untuk mufrad mudzakkar. Ya, untuk mufrad
Muzakkar. Maksudnya begini, kalau mufrad muzakkar itu berarti bendanya satu ya. Bendanya ada satu. Contohnya, coba. Ini adalah buku. Bagaimana? Haja Ada. Ada kitabun. Iya, Ada kitabun. ada kitabun. Nah, ini adalah isim isyarah yang digunakan untuk mufrad muzakkar dan qorib. Qorib itu dekat ya. Kalau ba'id jauh. Ada kitabun. Ini adalah sebuah buku. Ini adalah sebuah buku. Ya, ada kitabun. Terus kemudian yang ketiga, dia digunakan untuk sesuatu atau bendanya ini berakal dan tidak berakal. Dan tidak berakal. Contoh, misalnya bendanya yang berakal. Berakal itu apa? Manusia, profesi gitu ya. Guru, kemudian nama orang. Misalnya apa? Contoh, ini adalah hewan, dia masuknya tidak berakal. Iya. Ya, walaupun dia bernyawa tapi dia tidak Tidak. berakal. Misalnya ini adalah seorang siswa. Gimana bahasa Arabnya? Hadza Tolibatun. tolibun. Ya, hadza tolibun. Nah, ini udah asan hadza tolibun. Kita perhatikan di sini kata tolibun dan kitabun. Tolibun ini adalah sesuatu yang berakal. Kalau kitabun itu tidak berakal. Misalnya kita lagi kasih contoh. Ini adalah sebuah pulpen. Haza kolamun. Iya, ahsan. Ini adalah sebuah pulpen. Hada kolamun. Hada kolamun. Nah, ini ya. Nah, inilah dia benda yang disebut tidak berakal. Kolamun, kitabun, maktabun, ya, dan lain sebagainya. Kalau tolibun, kemudian Muhammadun itu sesuatu yang berakal. Tolibun, mudarisun, nah itu berakal. Tayyib. Untuk yang ini apakah bisa dipahami yang mufrad, yang untuk muzakkar? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Nah, ini tadi adalah mufrad ya. Kita tambah di sini deh. Mufrad. Baik. Isim yang mufrad. Mufrad itu tunggal. Bahasanya mufrad satu. Hada. Nah, yang kedua tadi menunjukkan apa? Musanna atau dua. Ya, menunjukkan dua atau musanna. Hada berarti apa? Mufrad musannanya gimana, Umahat? Haji. Dari Azani. Zani. Ya, hazani. Nah, kita lihat di sini ya. Hazani ini adalah isim isyarah untuk sesuatu yang dekat sama. Ya, sesuatu yang dekat sama. Nah, kemudian yang kedua digunakan untuk apa? Musanna. Musanna atau bendanya dua benda ya, dua benda. Jadi kalau kita ingin mengatakan ini ada dua buku, tidak memakai haza lagi, tapi memakainya hazani. Untuk dua benda, yakni musanna muzakkar. Ya, tambah lagi muzakkar. Contohnya bagaimana berarti? Ini adalah dua
buku. Bagaimana? Hazani Ada kitabun. kitabani gitu ya Ustazah. Hadani kitabani. I- Hadani kitabani. Hadani kitabani. Ini adalah dua buku. Jadi kalau kita memakai hadza kitabani berarti salah. Nah, nanti di sini dari belajar ini kita bisa belajar mubtada khobar. Ya. Jadi kayak menyelam sambil minum susu. Tuh hadzani kitabani. Ini juga sama. Ya. Dia juga bisa digunakan apa? Untuk sesuatu yang berakal dan tidak berakal. Dan tidak berakal. Contohnya yang berakal. Ini adalah dua siswa. Gimana? Hazan Hazani Tolibani. Hadani tolibani. Tolabani. Tolibati bukan sih. Dua siswa. Taliban. Hadzani tolibani. Ya, ini adalah dua siswa. Nah, ini memang harus benar-benar bisa dipahami. Taib, nanti satu-satu bikin contohnya. Sekarang kita inikan dulu semuanya. Kemudian ini yang berakal. Nah, sekarang kita cari contoh yang tidak berakal. Yang tidak berakal. Taib, contohnya misalnya ini adalah dua pulpen. Hazaini Ini adalah Hazani kolamani. Gitu. Kolamani. Ahsan. Hadzani. Ya. Kolamani. Kolamani. Naam. Kolamani. Nah, hadzani kolamani. Ini adalah dua pulpen. Nah, baik. Sampai sini bisa dipahami ya cara merubahnya bagaimana dari mufrad ke mu'annas. Jadi ditambah dengan sama kayak kita belajar kemarin Umahat yang isim apa? Ayo isim apa? Maufu. Isim musanna. Iya. Yang kita belajar isim mu'rab 9 isim mu'rab ya, ada mufrad, musanna. Nah, ini juga sama. Hadzani qalamani. Sama. Baik. Nah, baik. Nah, kita sekarang berarti mufrad sudah ya. Kemudian musanna sudah. Nah, ini masuk ke jamak. Dapat jamak. Jamak itu kalau dalam bahasa Indonesia apa Umahat? Lebih dari satu. Banyak. Banyak ya, jamak atau banyak ya. Agar mudah diingat, banyak gitu aja ya. Banyak jamak atau banyak. Ya, jamak atau banyak. Berarti banyak dulu. Jamak atau banyak. Berarti kalau untuk yang dekat tadi memakai apa? Ha? Haulai. Haulai. Na'am astagfir. Haulai ya. Haulai. Ya. Haulai.
Haulai. Nah, ini juga sama cara mengetahuinya. Ini pertama, kita lihat dulu. Tapi ada nanti sebagian yang perlu menjadi perhatian kita. Satu adalah isim isyarah yang digunakan sesuatu apa? Dekat apa jauh? Dekat. Ya, dekat sama ya, yang dekat. Tapi dia bentuknya jamak. Terus yang kedua, ya, ini digunakan Aduh kali. untuk jamak jamak muzakkar salim. Ya, Salah. ya muzakkar salim, kemudian jamak taksir yang berakal, kemudian jamak muannas salim, ya, jamak muannas salim. Contohnya, baik, untuk jamak muzakkar salim, misalnya, kalau jamak berarti kan artinya mereka ya. Mereka ini adalah para guru. Gimana? Haulai, Ulai. haulai. Mudarisuna. Iya, Mumtaz, mudarisu. Nah, ini sama cara membuat mudarisuna kayak kita membuat jamak mudzakkar salim yang diisi mufrad kemarin ya. Apa isi mu'rab kemarin? Mudarisuna. Ya, haulai mudarisuna. Haulai, ini salah harokat. Ya, mereka ini adalah para guru. Ya, ini contoh untuk apa? Muzakkar. Nah, sekarang misalnya contohnya untuk jamaknya jamak taksir. Misalnya mereka ini adalah para siswa. Gimana? Siswa apa? Tadi? Haulai. Rojulan. Rajul. Rojulan. Ya. Rajulan laki-laki. Rojulan. Tolibat. Tulabun. Tolabun. Tulabun. Haulai tulabun. Nah, nih, mereka ini adalah para guru. Mereka ini adalah para siswa. Baik. Nah, sekarang satu lagi untuk jamak muannats salim. Misalnya, ini Apa nih? adalah Ada rasanya. ini adalah para siswi. Bagaimana, Ummahat? Mereka. Ini adalah para siswi. Siswi. Haulai. Siswi. Haulai mudarisati itu ya Ustazah. Siswi, mudarisun tadi apa? Pengajar. Pengajar kalau siswi. Mulibatun. Salah. Iya sekali. Gimana tadi udah dapat? Oh, haulai tholibatun. Tolibatun. Nah, kita kan udah belajar kemarin musana, isi musana ya, mudzakkar salim, jamak muannats salim. Nah, itu digunakan itu. Haulai Tolibatun. ya tolibatun. Siapa yang masih bingung sampai sini? Kayaknya agak sedikit mending. Burung, Ustazah. Sedikit, Yang nomor sedikit. satu itu haulai
Mudarasyun ya. Mudarisuna. Taib. Pakai na ya, Ini mudarisyuna. betul. Kan jamak mudzakkar salim kemarin rumusnya apa Umi? Umi ini. Nah, masih ingat yang kita belajar di awal? Rumusnya mufrad ditambah apa? Nun sama ya, sama itu. Iya, wau dan Wau sama nun. nun. Wau dan nun atau ya dan nun ya. Nanti keadaan ya dan nun itu kemarin juga apa? Jika, Man? Harokatnya itu ya. Oh iya, ya. Taib mudarisuna. Taib. Sekarang kita bikin contoh satu-satu masing-masing. Silahkan disiapkan sambil menunggu gilirannya ya. Taib. Nah, kita masuk di sini dulu untuk yang mufradnya misalnya. Nah, di sini ya. Coba saya tunjuk ya. Umi Nurul hadir. Minurul. Taib, nggak apa-apa kalau nggak ada. Umi Tiviana. Taib. Umi Rosi hadir. Hadir Ustazah. Iya, coba Umi Rosi Susah? bikin contoh. Enggak, tidak susah. Umi Rosi bikin contoh ya. Ini adalah sebuah rumah. Rumah siapa ya? Baik. Ini Rumah itu hadir ya. Kita fokusnya masih di muzakkar ya. Berarti si misyarahnya yang digunakan adalah za. Jadi hadhinya ditutup dulu, belum ke situ. Sekarang pakai hadza. Hadza baik. Hadza baitun. Baik. Baitun. Ya. Nah, baitnya apa baitun? Baitun. Iya, baitun. Hadza baitun. Naam, hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Nah, sekarang rumahnya ini kita ganti. Ini kan sebuah nih, hadza baitun. Ini adalah dua buah rumah. Hadani baitani. Naam, ahsanti. Hadzani baitani. Naam, hadzani baitani. Taib. Terus berikutnya, mereka ini adalah para dokter. Dokter itu at-tiba'u. Mereka haulai. Naam, haulai. Mudarisuna. Dokter? Apa tadi yang itunya dokternya? At-tiba'u. Atiba. Nah, atiba'u ini jamak ya. Jamak taksir dan dia berakal. Atiba'u para dokter. Mereka ini adalah para dokter. Ahsan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini bisa Masya Allah. Mumtazah. Bagus, Umi. Masya Allah. San. Baik, kita lanjut. Wajazakillah khair. Kita ke berikutnya. Gini, ada yang sudah siap? Nanti Sudah. panggil. Ya, yang sudah siap, silahkan. Nah, beri contoh. Atau dibantu nanti nyari sendiri atau nyari sendiri. Misalnya mufradnya apa, muannasnya apa, jamaknya apa. Nanti kalau salah kita bantu betulkan. Yuk, silahkan. Siapa yang mau kasih contoh lagi? Kalau nggak ditunjuk, nggak ada yang mau kasih contoh. Iya, Ustazah. Umi Yayan. Tapi ya, itu ya. Hadza qolamun. Kolamun sudah, selainnya biar yang banyak lain aja. padatnya. Hadza kalau kursiun bisa ya udah. Kursiun. Boleh, Mumtaz. Hadza Iya. kursiun. Hadzani Iya. kursiyani gitu ya.
Terus jamak itunya Hmm. mau Jamaknya apa? pakai jamak yang berakal aja dulu. Misalnya Yang apa? berakal. Mm-mm. Haulai tulabun. Selain tulabun, biar banyak mufradatnya. Muhan, disun boleh. Haulai muhandisuna. Para Naam, insinyur. ahsanti. Mumtaz. Hadihi tadi apa? Kursiyani. Kemudian haulai muhandisuna. Muhandisuna. Para insinyur. Naam. Iya, mumtazah, bagus, Masya Allah. Jazakillah Baik, khair. wajazakillah khair. Lanjut berikutnya. Umi Tini, coba Umi Tini. Apa ya? Mm-mm. Rumah udah ya. Misalnya ini adalah meja. Apa ya? Meja, mak, Lihat ini dulu, lihat contekan meja iya nggak apa-apa. Hadza, meja. pintu aja di babun Boleh. Hadza, babun ya. aja Kan babun. ini adalah sebuah pintu. Ini adalah dua buah pintu. Iya, aja babun ini Mm-mm. ajani Mm-mm. babuni babuni. Bani. Babani. Iya. Bani. Jadi ketika bentuk mufradnya itu babun, dia kan domah ya, Umi. Kemudian Ya, ketika dimasuki alif dan nun, maka otomatis harokat huruf ba-nya itu mengikuti alif. Nah, anaknya alif apa? Yakni fathah. Ya, fathah. jadi dia mengikuti. Maka di sini harokatnya bukan babuni, tapi babani. Babani. Seperti itu. Ya. Nah, jadi semuanya kalau musanna itu pasti dengan alif dan nun, berarti harokat terakhir dari isim yang mufrad domah ya berubah menjadi fathah. Taib. Terus kemudian misalnya mereka ini adalah para ayah. Haulai Hmm. ahin. Bukan. Kalau ahi itu saudara. Ayah apa? Abun. Terus mufradnya abun. Abun. Haulai abun. Ayo siapa yang tahu bantu? Haulai abani. Ihwatun ya Ustazah. Saudara. Kalau ikhwatun, saudara. Abani ya. Haulai abani. Abani itu untuk yang dua. Nah sekarang yang jamaknya, Umi. Abuuna. Abau. Abuna. Ya, abau. Haulai, abau. Ini masuknya nanti jamak taksir. Jadi nggak ada wawu dan nunnya ya. Oh gitu. Haulai, abau. Jamak taksir. Iya betul. Nah seperti ini. Haulai, abau. Ya, haulai, abau. Jadi kalau jamak taksir tuh nggak ada nunnya, nggak ada alif, nggak ada nunnya gitu ya Ustazah. Iya, kalau yang jamak mudzakkar salim baru ada wawu dan nun. Tapi kalau jamak taksir itu kita apa kemarin itu simai, yakni mendengar orang Arab ucapkan. Nah, itu. Nah, bisa dipahami insya Allah? Insya Allah. Taib. Lanjut berikutnya siapa yang sudah siap? Umi silakan. Umi Rifda. Iya, Uktinda. Ya, baik Ustazah. Hadza kitabun.
Nah, selain kitabun sudah. Oh, kitabun sudah ya. Astagfirullah. Nah, Hmm, meja, meja tuh kemarin apa ya, saya lupa. mak, Eh, maktabun. 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 Hadza Hadza maktabun. maktabun. Jadi yang kedua hadzani maktabani. Mumtazah. Terus kemudian ininya jamaknya misalnya mereka ini adalah para saudara. Saudara. Akhun. Kalau satu akhun. Akhun. Berarti kalau jamak Haulai ikhwatun. ikhwatun. Oh gitu. Haulai ikhwatun. Ikhwatun. Berarti Banyak ya ukhtun itu mufradatnya. saudara perempuan ya Ustazah? Ya, kalau ukhtun jamaknya akhwatun. Oh, akhwatun. Baik. Kalau ini ikhwatun, wawunya pendek ya. Kalau untuk apa namanya saudara laki-laki, ikhwatun. Kemudian khoknya kalau akhwat saudari itu harokat akhwatun, bukan akhwat enggak, tapi akhwat. Jadi khoknya berharokat. Berharokat. Nah, Akhwat. baik, siapa lagi yang belum coba? Ini Umi saya. Citra? Saya. Iya, Umi Nurul. Silakan Umi. Afan tadi HP-nya jatuh saja. Oh ya Allah, qadarullah. Tidak apa-apa Umi ya. Saya ambil tadi. Semoga Saya nyampe sehat-sehat. ada komis ya saya. Ada? Komis. Ya. Ada komisun. Ada. Komisun. Ini adalah baju. Baik. Musananya? Ada komisatun. Komi. Satun. Komiso. Komisatu. Ada komisoni. Kan dua. Oh iya, Afan. Komisoni. Iya. Hadani. Hadi. Komi. Komi. Soni. Nah, ini menunjukkan dua. Ini adalah dua baju. Nah, sekarang jamaknya. Misalnya apa? Jamak berarti haulai. Haulai. Naam. Haulai. Komisunan. Komisun. Kalau sesuatu yang tidak berakal, jamaknya itu bukan memakai isim isaroh yang jamak. Tapi nanti kembalinya ke mufrad mu'annas. Insya Allah nanti akan kita bahas setelah kita lancarkan ini dulu. Ya. Haulai, misalnya ini adalah orang-orang muslim. Gimana? Haulai muslimuna. Mumtaz. Masya Allah. Muslimuna. Ahsanti. Naam. Haulai muslimuna. Ahsan. Baik. Silakan berikutnya ada yang mau mencoba lagi atau anak tunjukkan kalau di sini. Ustazah? Ya, Umi Sri, Masya Allah. Tayyib, tafadhali. Ya, kalau sebuah sungai, nahrun, Iya, nahrun, boleh. Sebuah sungai. Hada, nahrun ya. Insya Allah, Hasan. Terus ini adalah dua buah sungai. Hazani, nahroni. Mumtazah. Hazani, nahroni. Ahsanti. Sah. Nahroni. Mumtazah. Kemudian jamaknya misalnya? Jamaknya simai ya. Boleh mau pakai jamak taksir tapi yang dia berakal ya. Kalau mau jamak mudzakkar salim boleh, berarti dia juga yang berakal. Anharun. Oh, nah ini kan sungai termasuk dia
tidak berakal, sama kayak komisun tadi ya. Kumsoni jamak taksirnya. Naharun anharun jamak taksirnya. Nah, ini nanti kembalinya isim isyaroh yang digunakannya itu bentuk mufrad mu'anas. Nanti makainya hadihi atau tilka. Nah, seperti itu. Nah, untuk isim isyarah haula'i ini kembalinya semuanya yang pertama untuk jamak mudzakkar salim, ya. Iya. Yang Iya. dia yang berakal. Kemudian untuk jamak muannats salim, untuk jamak taksir tapi yang berakal. Nah, begitu. Misalnya mau saya bantu carikan? Tadi Haula. muslimah sudah. Misalnya, nah kayak kafirun itu bisa ya, kafiruna. Kafiruna. Terus rojulun misalnya. Orang-orang alim. Bisa alimuna. Haulai alimuna. Haulai alimuna. Nah, haulai alimuna. Nah, Nah ini ya. Alimuna. Gunakan adalah jamak mudzakkar salim. Santi barakallahu fiik. Baik, ada lagi yang mau mencoba? Iya, Umi Rifda silakan. Hadza qitun. Hadza kitun, na'am. Hadza qitani. Hadza kitun ya. Hadza Qitani. hadzani. Iya, hadzani. Qitani. Kitoni, na'am. Terus haulainya? Haulai ummahatun. Nah, haulai ummahatun. Na'am, ahsanti. Baik. Ya, lanjutnya silakan. Umi Nini belum, Umi Arianti, Iya saja. Umi Feki. Ya, Umi Nini. Papan tulis apa saburotun apa sabu apa? Iya, saburatun. Tapi kalau saburatun ini diakhiri dengan tak marbutoh. Nanti kita pakai isim isyarahnya yang mu'annas. Nah, sekarang kita fokusnya di mudzakkar. Nah, misalnya apa? Hadza saburotun. Saburatun pemakaiannya hadhi, Umi. Oh, Misalnya, hadza Muhammadun. Hadza Zaidun. Bisa. Iya. Coba apa? Kira-kira nama orang boleh, nama benda boleh. Hadza Zainatun. Apa, Umi? Zainatun ya. Boleh. Apa itu artinya, Umi? Hadza Coba. Hadza apa ya? Hadza Misalnya, ini adalah anak laki-laki. Waladun. Hadza ibnun. Oh, ibnun. Hadza ibnun. Hadza ibnun. Nah, kalau yang dua gimana? Hadhihi Hadzani. Hadzani ibnaini. Ibnani. Ibnani ya. Ya, Ustazah. Nah, kemudian jamaknya haulai. Ini bisa nih Umi dibikin jamak haulai. Nah, jamaknya abna'u. Oh, abna'u ya, Ustazah. Ya, abna'u itu anak laki-laki. Abna'u. Ya, haulai abna'u ini tidak bertanwin ya. Iya, ya.
Nah, insya Allah, barakallahu fiik. Udah bisa insya Allah. Baik, lanjut berikutnya. Tadi Umi ini Umi Sri. Apa saja itu yang hadani ibnani itu ada tak itu titiknya kebanyakan. Oh iya, Afan. Syukran Umi. Bingung sayanya. Taib satu lagi. Nah, ini kan ada hamzah wasol ya, Umi ya. Hadzani. Ini sebenarnya tidak ada penulisan di sini. Atau gini. Nah, jadi ini hamzah wasol, setelahnya ini kan mbak sukun ya. Jadi hamzah wasolnya nggak dibaca ya, bukan hadzani ibnan, tapi hadza benani. Tapi kalau mau buat latihan enggak apa-apa. Hadzani ibnani, berarti di sini ini hamzah wasolnya harokatnya kasroh. Ya. Kalau dihilangkan berarti bacanya hadza benani. Ya, ini bukan hamzah qat'i tapi hamzah waslin ya. Hadza benun. Ini juga sama. Kalau misalnya dibuang, dihapus, hadza kan kaidahnya hamzah wasol bila di tengah kalimat itu la tuntok tidak dibaca. Dia tukhdaf, dihapus. Hadza benun. Ini maksudnya adalah hadza ibnun. Baik. Lanjut ke Umi Sri. Sudah tadi? Oh, tadi barusan Umi Sri ya? Umi Tadi. Nini sudah. Umi Nini juga sudah ya? Baik. Yang belum Sudah. silakan siapa Umi? Oh, sudah. Saya Umi Ustaz. Aryati. Ya. Iya, Umi Aryati yang belum. Ya. Silakan, kira-kira apa Umi mau? Misalnya roti. Tahu bahasa kita kan sering makan roti nih. Bahasa Arabnya apa Umi? Enggak tahu Ustaz. Hadza khubzun. Khubzun. Hadza khubzun. Iya, khub. Nah, haknya ini dhamma, kemudian baknya sukun, kemudian zai. Hadza khubzun. Khubzun. Nah, bentuk Hazani hadzani khubsuni ya. khubza. Hati-hati ya. Kalau membuat musanna berarti dhamma di huruf terakhirnya berpindah ke Fathah. Ikutin alif. Iya. Khubza. Khubzani. 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 Nah, ini bisa besok kalau mau sarapan ya. Khubzun. Bisa dipraktekkan. Nah, terus kemudian coba jamaknya misalnya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Gimana, Mi? Ulaika mu'min. Haulai, kita pasti haulai. Haulai mu'minati. Perempuan ya? Laki-laki jamak mudzakkar salim. Mu'minuna. Ahsan, Masya Allah. Mu'minuna. Naam, haulai mu'minuna. Baik, ahsanti barakallahu fik. Ada yang belum, Umi? Ini Ustazah Citra, Ustazah. Iya, Umi Citra ketinggalan. Silahkan. Sambil ngompres cucu sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Safakillah, safahallah. Amin ya Allah. Silakan. ya Rabbal. Hadza misrotun. Hadza. Misrotun. Apa ini misrotun? Artinya, Penggaris. Penggaris. Mistorotun ya, mistorotun. Nah, kita lihat mistorotun itu diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, maksudnya berarti ini isim isyarah yang digunakan untuk apa? Nanti mu'annas ya, karena ada tak marbutoh. Nah, sekarang kita masih fokus isim isyarahnya untuk muzakkar. Berarti yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Oh iya baik. Kalau gitu apa ya Ustazah ya? Kurang nih perbendaharaan katanya. Iya, tidak apa-apa. Tadi apa aja yang sudah tadi? Misalnya ini adalah Abun tadi udah belum? Sudah ya? Sudah. Saudara laki-laki. Hadza ikhwa ini. Gimana Ustazah? Mufrad, hadza akhun. Nah, hadza
Hadza akhun. Akhun. Hadza Sekarang, akhun. sekarang dirubah jadi musanna. Hadzani. Hazani akhuni. Nah, tadi gimana? Kalau berjumpa dengan alif berarti huruf terakhir dari isim tersebut berubah menjadi Fathah. fathah. Maka menjadi gimana? Hadza akhuna. Akhoni. Ahsan. Akhoni. Hadzani akhoni. Ini adalah dua saudara laki-laki. Nah, sekarang jamaknya haulai. Haulai akhwat. Nah, ikhwatun. Ikhwatun. Oh, Nah, gitu. ikhwatun, Masya Allah. Banyak ini mufradatnya umat semuanya ditambah ya. Nah, ikhwatun. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi yang belum? Barakallahu fiik, Ustazah. Jazakumullah khair. Baik. Kita masih ini ya di isim isyarah untuk yang mu'annas. Afwan, muzakkar ya, mufrad muzakkar. Insya Allah nanti pekan depan kita lanjutkan di bagian mu'annasnya. Nanti seperti ini latihannya. Jadi dipersiapkan mufradatnya ya, Umi, biar tambah banyak mufradatnya. Adapun yang tadi misalnya yang baru tahu, nah itu boleh dicatat. Oh, seperti ini itu ya. Barakallahu fikuna jami'an. Dengan selesainya jam pembelajaran, kita akhiri dulu belajar kita pada siang hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk memahami apa yang telah kita pelajari bersama. Barakallahu fikuna jami'an. Naftam bihamdallah wa du'ai kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ta'fiminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Barakallahu fiikum jami'an ummahat. Sehat selalu Ustazah.